wa jami masyayikhina wa ustadzina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamir radha'i. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamir radha'i, di dalam hukum-hukumnya menyusui. Ya. Jadi nanti Pak Guru Tamrin biar tahu kalau nyusu itu termasuk anak susuan pada kan gitu. Bi fathhi ra'i, dengan dibaca fathah roknya, boleh rodok boleh. Wa kasriha, dan kasrohnya ro, ridho ya boleh. Jadi di beberapa tata bahasa atau sorof amsiratu tasrifiyah itu masdar itu bisa nanti menjadi beberapa. Kalau di sulasi mujarrad itu cuman menjadi satu, fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu wae. Dorba yadribu dorban, fataha yaftahu fathan. Tapi kalau nanti di sulasi mazid, di rubai, di khumasi sudasi nanti sudah berbeda-beda. Ya. Wa adapun rodok lugatan dalam tata bahasa itu ismun, suatu nama, limas hisadyi, untuk apa itu ya, menyentuh daripada puting susu. Wasariba labanahu, bukan menyentuh itu loh Pak, bahasanya Pak Tamrin itu ngokop lah ya. Nah ya. Ya kalau bahasa kalau bahasanya Pak Guru Tamrin tuh ngokop. Nenen. Enggak, maksudnya definisinya itu kedua bibir itu dimasukin ke situ gitu. Bukan begitu wae. Bukan ditempelin wae, tapi wasariba labanahu, wasariba, dan meminum siapa man labanahu, kepada susunya dari puting tadi. Jadi ya dimasukin, dikokop gitu Pak Guru, terus juga disedot gitu. Nah, itu namanya dalam tata bahasanya nyusu. Nah tuh, nyusu itu begitu kalau yang dimaksud nyusu itu. Nah dalam hukum ini enggak begitu maksudnya. Wasaraan, dan di dalam syariatnya itu kan nyusunya Pak Tamrin ya. Nah, ya Pak Sekdes juga lah. Kakek tidak dimasukkan apa pula nyemerajuk, besok tidak mau datang. Aku juga Pak Guru gitu pula kan. Nah, cuman kayaknya yang utama kan Pak Guru Tamrin kan gitu. Balal mu'alif rahimu, karena biasanya beliau banyak puasanya kan. Jadi dikodoi kalau nyusu. Wasaraan, dan di dalam syariatnya itu usul labanil adamiyati, menyampaikannya susunya anak Adam perempuan, mahsusotun, yang khusus, lijau fi adamin, ke menyampaikannya air susunya anak Adam perempuan. Nah, jadi yang dibahas ini perempuan Pak ya. Memasukkannya air susunya perempuan, anak Adam ya. Nah, jadi kenapa kok begitu? Kenapa di sini kok labanu anak adamiyati? Karena takutnya nanti Pak Guru Tamrin masukkan ke nyedot susu kambing, jadi nggak masuk. Yang dimaksud di sini sesusuan itu, yang disedot itu susunya perempuan.
Lagi pula nggak masuk walaupun Pak Sekdes gemuk susunya bindul-bindul. Itu tidak masuk kalau disedot, tidak masuk di sini. Nah, itu maksudnya ya gitu. Nah, makanya ada miyati tulisannya. Wah iya. Coba kalau ada miin, nanti kan prediksinya beda. Jadi walaupun Pak Tamrin nyusu sama Pak Sekdes termasuk. Nah, makanya ini tidak ada. Nah, takutnya disalahpahamin itu, makanya ada tak marbutoh bahasanya. Nah, menunjukkan mu'anas gitu. Iya. Ya namanya kadang orang tuh tidak paham ya kan. Bahasa kita ini kan bahasanya kan apa? Bahasa Pak Jaris itu otak mesum apa katanya. Nah, Victor katakan. Oh, pokoknya susu, lah kan gitu nanti. Makanya di sini khusus susunya perempuan. Nah, boleh nanti ada pembahasannya ya, ada. Lah makanya ditaruh di situ supaya nanti andaikan Pak Tamrin itu nyusu sama Pak Sekdes, walaupun susunya besar, itu tidak termasuk gitu loh maksudnya gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Macam Pak Sekdes kalau pas ngomong anaknya lah, emaknya pergi kan dibohongi anaknya. Nah, kan gitu. Lijau fi adamin, kerongganya anak Adam. Masusin yang khusus, ala wajhil masusin, atas jalan yang khusus. Maksudnya masuk ke dalam perutnya gitu Pak. Ya gitu. Wa inna mayasbutu, dan sesungguhnya ditetapkan apa arodo susuan bila bani mro'atin, dengan susunya seorang perempuan hayatin yang masih hidup. Jadi khusus perempuan yang masih hidup. Masih hidup. Balagot, yang sudah sampai siapa perempuan tadi, tis'asinina, kepada umur 9 tahun. Komariatin, yang golongan rembulan. Hayatin, yang masih hidup. Dan harus perempuan yang disusu tadi harus sudah berumur 9 tahun. Bikron, baik itu masih perawan, kanat adanya perempuan tadi, ausayiban, atau sudah janda. Nah, janda itu terserah, yang penting keperawanannya hilang, itu dinamakan janda. Golongan rembulan. Nah, bisa dipahami itu ya. Yang penting umurnya anak perempuan tadi sudah sampai umur 9 tahun. Mau gadis maupun sudah punya suami, ataupun gadis bukan perawan, yang penting umurnya sudah 9 tahun. Kholiyatan, baik itu bersuami, tidak bersuami, jomblo bahasanya, kayak siapa lah ya, kanat adanya perempuan tadi, au muzawijatan, atau sudah bersuami. Jadi walaupun masih perawan, masih gadis, umpama ada tetangganya kok nitipkan anaknya, kok kebetulan disusui, keluar air susunya, nah itu termasuk namanya anak susuan. Nah, itu seperti itu. Iya, walaupun jomblo, belum bersuami maksudnya. Nah, itu. Hati-hati Ripita. Kalau ada tetanggamu nitipkan anak suruh nyusuin, nah hati-hati. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah, nanti masalah anaknya itu sudah berjenggot apa tidak, apakah masuk apa tidak, saya tidak tahu, nanti dibahas ya. Yang jelas di sini yang disebut susuan atau susuan di sini adalah menyampaikan air susunya seorang perempuan, manusia perempuan ya. Itu. Nah, yang perempuan tadi masih hidup. Kerongga atau perutnya seorang anak gitu. Itu begitu. Adam. Bukan Bapak Adam. Laki-laki perempuan sama itu Pak.
sama. Maksud gini, sama. Nah, Ripita umpama dititipin anak perempuan kok disusui. Besok Ripita punya anak perempuan, anak laki-laki, itu namanya saudara sesusuan. Nah, yang disusui kok umpomo anak perempuan, umpomo suatu saat Ripita kok itu bersuami, maka suaminya Ripita itu menjadi nasab, menjadi muhrim secara susuan. Nah, itu begitu. Nah, itu ya. Ya, itu ya. Nah. Wa idza ardoat. Nah, perlu dipahami ini ya itu. Wa idza ardoat, dan ketika menyusui, menyusukan siapa almaratu seorang perempuan, bila baniha dengan susunya perempuan tadi, waladan kepada seorang anak, sawaun saroba, sawaun sariba, sama juga meminum siapa anak Adam tadi, minha dari perempuan tadi, Allah bana kepada susunya, fi hayatiha di dalam masih hidupnya perempuan tadi, au ba'da mautiha atau setelah matinya perempuan tadi, wa kana dan ada apa susu tadi, ada itu makhluban diperah, fi hayatiha ketika di masa hidupnya perempuan tadi. Diperah, Pak. Jadi apabila ada seorang anak kok dia meminum susu seorang perempuan, baik perempuan itu masih hidup atau sudah mati, yang penting memerahnya tadi, nah, memerah susunya tadi ketika perempuan tadi masih hidup, soro maka menjadi siapa anak Adam tadi, ada itu ar-rodi'u, menjadi orang yang disusui. Ar-rodi waladia, susuan dari perempuan anaknya tadi. Minum dulu ya. Jadi anak yang disusui sama perempuan tadi menjadi anak susuannya gitu. Nah, bisa menjadi anak susuannya tadi, bisarto ini dengan dua syarat. Jadi perempuan kok menyusui seorang anak, itu bisa menjadi namanya anak susuan. Nah, sebagai muhrim sebab rodok itu ketika memenuhi dua syarat. Makanya ini syaratnya nanti dua. Akaduma, adapun salah satunya, ayakuna, jika ada lahu bagi ar-rodi, artinya ar-rodi artinya orang yang menyusu, ada itu dunal haulaini, umurnya belum ada 2 tahun, belum ada 2 tahun. Nah, itu ya. Kalau Pak Guru Tamrin tidak masuk. Jangan ditawar-tawari Ripita itu. Bahaya itu. Dia sudah tidak masuk 2 tahun. Qolal mu'alif roh. Belikan dari toko ya Pita. Umpama dia datang, Pita nak buat jus susu, beli dulu susunya. Nah, gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Jangan mau dibodoh-bodohin sama dia. Nah, sekarang sudah tahu Pit ya. Jangan mau ya itu. Umurnya belum 2 tahun. Bil ahillati, dengan tanggalan. Wabtida'uhuma, dan memulainya daripada 2 tahun, itu mingtama ming fisoli rodi'i, dari sempurnanya terlepasnya penyusu. Jadi anak ini menyusu, itu sebelum 2 tahun itu sudah nggak nyusu lagi. Artinya kejadian itu sebelum anak itu umur 2 tahun. Waman, dan adapun barang siapa itu balago, sudah sampai sanata ini kepada 2 tahun, layu siru, maka tidak membekas atau tidak terhukumi apa irtido'uhu,
penyusuannya orang tersebut tahriman dengan dihukumi haram. Artinya gini, orang lebih 2 tahun, nah, umurnya lebih 2 tahun, nah, yang dihukumin anak susuan tadi Pak Guru itu jangan sampai lewat 2 tahun. Kalau kok orang lewat 2 tahun umurnya, nah, walaupun tak anggaplah macam Pak Guru Tamrin umur 43 ya, nah, lewat 2 tahun kan itu kok nyusu, umpama itu tidak dihukumi muhrim secara rodok, secara saudara susuan, maka nyusulah yang puas. Nah, itu Pak Guru ya. Enggak ini sama istrinya. Maksudnya tidak dihukumi anak susuan gitu. Sama istrinya yang haram tadi sama orang lain. Maka tadi saya sebutin dari awal. Nah, kalau datang ke rumah Ripita suruh buatin apa kemarin tuh? Jus Ripita. Suruh beli Ripita. Susu sapi di kaleng gitu. Itu begitu ya. Itu syarat yang pertama. Dikatakan seseorang itu anak susuan dari seorang perempuan asal menyusunya itu umurnya kurang dari 2 tahun. Nah, kalau macam Pak Guru Tamrin, kok nyusu berebut dengan anaknya, maksudnya itu tidak dinamai anak susuan istrinya. Itu namanya bukan anak susuan istrinya, tapi saingan anaknya. Nah, begitu ya. Itu yang pertama, umurnya harus kurang dari 2 tahun. Wasartusani, dan adapun syarat asani yang kedua, itu antar doahu, jika menyusui siapa perempuan tadihu kepada orang yang menyusu, ay al-murdiatu artinya perempuan yang menyusui, khamsa doatin 5 kali susuan, mutafarikotin yang berbeda-beda. Syarat yang kedua, 5 kali susuan. Maksudnya gini, umpama pagi sudah bangun anak itu sudah subuh nyusu sampai puas sudah dilepas sendiri sama bayi tersebut. Nah, terus nanti sebelum tengah hari dia lapar lagi nyusu lagi. Nah, sampai dia puas dilepas lagi, sudah 2 kali ya. Nah, sore nyusu lagi. Nah, berarti yang ketiga. Nah, sampai dia puas, nah terus dilepas sendiri. Nah, 5 kali seperti itu. Nah, minimal 5 kali seperti itu, maka baru dinamakan anak susuan. Jadi jadi muhrim. Kalau anak yang disusui itu seorang perempuan, suaminya penyusu tadi yang menjadi muhrimnya. Semua yang disusui oleh perempuan tadi ya menjadi saudara sesusuan, menjadi muhrim gitu ya. Bapaknya anak enggak ya. Yang diurus itu anak yang nyusu tadi. Kalau bapaknya anak yang nyusu itu enggak diurus. Wong dia cuman urun wae kok. Gitu ya. Urun wae. Wasilatun yang sampai jauh farodi kepada perutnya anak yang menyusu tadi. Wadobituhuna, dan adapun batasannya itu bil urfi dengan umumnya. Fama kodo, maka tidak ada hukum yang pasti bikaunihi dengan adanya seorang anak yang menyusu tadi itu rodaatun sebagai penyusu, aurat atun atau sekali susu, atau banyak aurat atun atau banyak sekali susuannya. Jadi masalah penyedotnya nanti berapa kalinya nggak dihitung gitu. Nah, kan kalau anak yang dokoh pas nyedotnya itu loh, itu nggak diurus gitu, nggak dihitung. Kalau yang dokoh kayak Pak Tamrin kan nyedotnya lama.
Nah, gitu. Lah kalau yang nyedot kayak Pak Lupi kan ya bentar sudah dia sudah gemuk kan. Kan gitu maksudnya. Dong itu. Lah itunya tuh udah dihitung gitu. Kepuasannya tuh seberapa lamanya itu udah dihitung. Yang penting asal anak itu melepaskan sendiri berarti sudah puas gitu. Kan beda-beda. Kan orang tuh ada yang cangok, ada yang tidak. Kan gitu. Anggaplah Pak Tamrin kalau nyusul lama. Ketika kecil dulu. Kalau Pak Lupi kan bentar wae. Oh dia sudah sehat kan gitu. Itu maksudnya begitu ya. Yang penting ada 5 kali itu. Nah, itu ya. Nah, secara umumnya bagaimana sih ya kan gitu. Nah, pokoknya kalau di daerah Arab itu ada namanya orang ngupah nyusui. Ngupah nyusui. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya rahasia. Cuman macam mana lagi lah ya. Wong ini hukum, saya tidak mau menyimpan hukum Pak Guru. Sebenarnya kewajiban menyusui itu bukan kewajibannya seorang ibu daripada anak tersebut. Tapi kewajiban kita seorang laki atau seorang bapak. Andai kan istri kita itu menuntut, aku tidak mau. Kalau disusu anakku nanti ini ku jeleber umpama kan. Enggak maksud minta disewakan ibu susu untuk anak tadi, bukan nyewa, bukan beristri lagi Pak Mukhlis gitu. Maksudnya dia itu biar bentuk tubuhnya itu tidak berubah. Nah, nanti Pak Tamrin tuh biar tidak mudah berpaling. Itu maksudnya. Itu. Maksudnya gini. Menyusui itu sebenarnya kewajiban seorang suami. Intinya begitu. Nah, aslinya begitu ya. Suami. Menyusui anak loh, Pak. Nah, aku gak salah paham Pak Guru Tamrin itu. Menyusui anak. Lah Pak Guru Tamrin tadi menyusui apa? Nah, itu galak beda itu. Jangan salah tafsir ya. Menyusui anak itu sebenarnya kewajiban daripada suami. Moko andaikan seorang istri itu menuntut supaya anaknya tuh disewakan penyusu, nah itu boleh ya gitu. Cuman kalau kita di Indonesia kan nggak umum. Ya lucu pula gitu. Tapi memang begitu hukum aslinya itu gitu ya. Sudah bisa dipahami itu ya. Auradoin itabaro wa illa jika kok tidak begitu fala maka ya juga tidak. Artinya tuh begini, artinya itu ya umumnya bagaimana anak itu puas tuh seperti apa sih di daerah kita itu gitu. Kalau di sini nggak umum hukum ini. Falau kota maka andaikan kok melepaskan siapa rodiu orang yang menyusui al-irtidoa kepada susuannya baina kullin di antara tiap-tiap minal khamsi dari 5 i'radon dengan melepaskannya anisatyi dari puting susunya ta'addadat maka menjadi terhitung apa irtido'u penyusuannya. Jadi artinya dilepaskan sendiri, jangan kok maksudnya anak itu melepaskan sendiri. Jangan di mboknya itu yang melepaskan gitu. Wa yasiru dan menjadi siapa zaujuha suaminya daripada penyusu. Al-murdiatu artinya suaminya penyusu, ada itu abalahu menjadi bapaknya. Abalahu bapaknya daripada penyusu. Andaikan kok perempuan anak itu. Arodi artinya penyusu. Wa yahrumu dan haram alar murdi'i atas orang yang menyusui bifatidoti alal murdoi atas orang yang menyusui atas wiju mensuamikan ilaiha kepada anak yang disusuinya. Jadi bapaknya suaminya penyusu umpama ini contoh
Nah, Pak Tamrin punya istri. Nah, terus istrinya Pak Tamrin tadi ada anak terlantar. Nah, ada tetangga air susunya tidak keluar. Yang banyak keluar air susunya istrinya Pak Tamrin. Nah, karena terbiasa disusui sama anaknya tadi. Nah, gitu. Nah, terus tetangganya tadi mempunyai anak perempuan disusukan kepada istrinya Pak Tamrin. Lah, anak perempuan yang disusui sama istrinya Pak Tamrin itu ya menjadi muhrim daripada Pak Tamrin. Besok kalau besar tak aku ingonin nah. Kayaknya dari kecil cantik apalagi besar. Terus besar besok dinikahin nggak boleh. Walaupun begitu, kalau kasusnya seperti ini tadi tidak boleh ya. Itu berarti anaknya Pak Tamrin, jangan tega amat ya. Lainnya banyak tuh, lainnya banyak. Kalau tidak berani ngomong aku omongkan. Wah, gitu. Wa ila kulina nasabiha dan kepada setiap nasabnya perempuan yang menyusui tadi. Ing tasaba artinya dinasabkan ilaiha kepada perempuan yang menyusui tadi. Binasabin sebab nasab auradoin atau sesama sesusuan. Anak kandungnya dari perempuan yang menyusui tadi itu sebagai saudara sesusuan. Anak kandungnya. Nah, anak kandungnya Pak Tamrin, ada yang laki-laki itu berarti menjadi muhrim tapi sesusuan. Nah, terus setiap yang disusui sama istrinya Pak Tamrin, karena ada kejadian tadi kan, ada nitip nyokan satu kok cocok, anaknya gemuk, kan gitu kan. Ada orang lain lagi nitip lagi, sehingga jadilah penitipan susuan. Nah, istrinya Pak Tamrin tadi, ya kan, terkenal. Umpama, kan. Maka setiap yang nyusu dengan istrinya Pak Tamrin tadi menjadi saudara sesusuan selain anaknya Pak Tamrin sendiri. Nah, gitu. Ya kalau kasusnya seperti itu ya mohon maaf Pak Tamrin tidak kebagian memang kan itu. Qala mu'allif rahimahullah. Wa yahrumu dan haram alaiha kepada perempuan yang menyusui. Ayal murdiatu artinya perempuan yang menyusui atas biju untuk menikahkan ilal murdi'i kepada anak yang disusui. Menikah dengan orang yang disusui. Istrinya Pak Tamrin tadi kan menyusui anak perempuan yang pertama. Yang kedua ternyata ada anak laki-laki. Disusui juga. Nah, anak laki-laki yang disusui sama istrinya Pak Tamrin tadi, itu andaikan Pak Tamrin mati, itu ibunya yang istrinya Pak Tamrin tadi tidak boleh menikah dengan anak yang disusuinya. Nah, yang laki-laki gitu ya. Wa waladihi dan juga tidak boleh menikah dengan anaknya Pak Tamrin tadi. Nah, wa insafala walaupun ke bawah. Cucunya asal masih sama-sama laki-laki tidak boleh. Cucu, tapi sama-sama dari laki-laki. Nah, waman dan orang-orang intasaba yang dinasabkan ilaihi kepada anak susuan tadi. Wa in ala dan juga ke atas, termasuklah bapaknya tadi Pak Guru ya. Kakeknya terus menerus. Duna man bukan orang karena yang ada fi darajatihi di sepantarnya daripada anak yang disusui tadi. Arodi artinya anak yang disusui. Kaikhwatihi seperti saudara perempuannya orang yang disusui. Maksudnya gini, istrinya Pak Tamrin tadi kan ada menyusui anak laki-laki, kan gitu. Lah, anak laki-laki tadi itu yang disusui istri Pak Tamrin punya saudara perempuan. Punya saudara perempuan. Lah itu tidak termasuk muhrim bagi sama-sama susuan yang laki-laki. Enggak termasuk. Orang lain. Tuh.
Enggak boleh lagi kan Pak Tamrin suaminya perempuan tadi. Gini loh, kan yang disusui istrinya Pak Tamrin ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki ini dia punya saudara perempuan tapi tidak ikut nyusu. Nah kan nggak ikut nyusu. Lah itu kan ada laki-laki juga yang ikut nyusu sama ibu tadi. Maka laki-laki lain tadi yang ikut nyusu itu tidak muhrim kepada saudara perempuannya yang ikut nyusu sebelahnya tadi. Macam mana tuh istilahnya? Nanti diterangkan di papan tulis ya. Gini. Contoh, istri Pak Tamrin menyusui Iftah punya saudara perempuan yaitu Ripita, kan gitu. Mas Sadat nyusu juga sama istrinya Pak Tamrin. Lah Mas Sadat itu dengan Ripita bukan muhrim gitu. Nah, itu seperti itu. Nggak ikut nyusu. Nah, kecuali Ripita ikut nyusu juga, baru muhrim dengan Mas Sadat tadi. Gitu loh. Atau sebaliknya, Mas Sadat punya saudara perempuan yang nggak ikut nyusu, istrinya Pak Tamrin. Nah, dinikahi sama Iftah itu bukan muhrimnya sudah. Itu loh maksudnya. Bisa dipahami itu? Nah, ya gitu. Tapi kalau Ripita tadi kok ikut nyusu juga ke istrinya Pak Tamrin, maka Mas Sadat menjadi muhrim dengan Ripita karena sama-sama ikut nyusu. Nah, itu gitu ya. Sudah bisa dipahami itu? Nah, itu. Tapi muhrim itu Pak, kalau nyusunya tuh sewa gimana? Sama wae Mbah, nak sewa nak enggak sewa sama. Itu ya. Deal itu ya. Alladzina rupanya orang-orang lam yardau yang tidak menyusu. Siapa orang-orang tadi? Ma'ahu beserta saudara sesusuan tadi. Au a'la atau ke atas. Wadunin atau ke bawah, yaitu rupanya orang-orang karena yang ada siapa man ada itu a'la ke atas. Artinya ya tadi anaknya Ripita, ya kan, ibunya Ripita, bibinya Ripita, lah itu tidak muhrim bagi Mas Sadat tadi. Tobakotan dalam tingkatannya minhu dari orang yang menyusu. Arodi artinya orang yang menyusu. Ka'mamihi contohnya seperti paman-pamannya orang yang menyusu. Paman-pamannya Iftah, paman-pamannya Mas Sadat, karena sama-sama menyusu, ya kan, sama istrinya Pak Tamrin tadi. Nah, paman-pamannya itu bukan termasuk muhrim gitu. Wa taqaddama dan sudah terdahulu fi fasli mahromati nikahi di dalam menerangkan di dalam fasal yang menerangkan muhrim-muhrim di dalam pernikahan. Yaitu orang-orang yahrumu yang haram apa binasabi dengan sebab nasab, warodoi dan juga sebab susuan, mufassilan dengan terperinci. Farji maka kembalilah kalian semua ilaihi kepada tentang muhrim dalam nikah kemarin, fasal depan maksudnya. Jadi kalian disuruh buka lagi fasal yang depan kemarin gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi yang disebut menyusu yaitu memasukkan air susu ke dalam perut. Terus yang disebut dalam syariatnya sesusuan yaitu memasukkannya seorang anak kepada susunya seorang perempuan kepada perutnya. Syaratnya dinamakan anak susuan itu ada dua. Yang pertama itu menyusunya dia umur kurang dari 2 tahun. Yang kedua, anak tadi menyusunya ada 5 kali puas. Nah ya, kalau cuma sekali terus lama nggak ketemu lagi ya enggak. Nah itu seperti itu ya. Itu hukum-hukum dalam menyusui. Faslun fi ahkamin nafaqah. Faslun menerangkan nafaqah.